Pemirsa, tenaga kesehatan dipukul oleh keluarga pasien yang sedang bertugas menangani pasien COVID-19. Diduga video yang viral tersebut, aksi pemukulan terjadi di Puskesmas Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Dalam durasi 24 detik, rekaman kamera CCTV yang viral tersebar di media sosial. Terlihat jelas seorang anggota keluarga pasien, pria bermasker yang menggunakan jaket hitam, memukul seorang petugas perawat di Puskesmas Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Waktu itu malam Rabu, datang seorang pasien menggunakan ambulan desa dengan keterangan yang bersangkutan adalah COVID-19. Sehingga kemudian petugas dari puskesmas setempat melayani pasien dengan standar APD hazmat untuk COVID-19. Namun ada ketersinggungan dari pihak keluarga karena menggunakan pakaian APD yang dikesankan menakutkan, ya. Sehingga kemudian terjadilah insiden pemukulan. Diharapkan pihak kepolisian memproses hukum terhadap pelaku pemukulan kepada perawat yang sedang menjalankan tugas menangani pasien COVID-19. Pengusutan tuntas dan diberlakukan hukum pidana agar dapat berikan efek jera. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin iNews melaporkan. Petugas pemulasaran berjibaku melayani warga yang meninggal dunia karena COVID-19. Rasa lelah tak bisa terhindarkan karena banyaknya warga yang meninggal karena COVID-19. Genangan keringat, rasa lelah tampak pada petugas pemulasaran jenazah dari DKI Jakarta. Tidak hanya dari Satpol PP dan Polri, petugas pemadam kebakaran juga bantu masyarakat yang keluarganya meninggal dunia karena COVID-19. Dini hari tadi, telah dibawa satu jenazah warga Kartini 2 RT 04 RW 05 Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga berinisial LWN ini meninggal pada Kamis malam dalam kondisi positif COVID-19. Setelah diangkut dari dalam rumah, jenazah LWN dimasukkan ke dalam peti dan ditutup rapat, lalu dibungkus plastik. Salah seorang anggota tim pemulasaran jenazah pun tak lupa membacakan doa untuk jenazah ini. LWN merupakan seorang wanita lanjut usia berusia 87 tahun yang tengah melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Di rumahnya, LWN tinggal bersama dua anggota keluarga lainnya yang juga sedang menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif virus corona. Jenazah yang ke-10 untuk per hari ini? Hari ini 10 sampai dari pagi jam segini sampai jam segini. Jenazah belum dibawa karena nunggu dari Palang Hitam, mobil Palang Hitam kan ngantri. Sekarang masih dalam perjalanan ke sini buat dijemput langsung. Satu tim dari Pol PP, Polri, Polda Metro Jaya, Damkar, Biro Umum, semuanya di sini ada. Jadi tapi kendaraan kita aja kayak gitu, bukan ambulan. Lagi isolasi mandiri atau? Ya, betul. Semua keluarga lagi sedang isolasi mandiri. Setelah selesai pemulasaran, jenazah diletakkan sementara di garasi rumah karena masih menunggu antrean mobil jenazah. Nantinya jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19 di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah lonjakan pasien dan keterbatasan ruang perawatan, rumah sakit juga menghadapi persoalan dengan banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 bahkan meninggal dunia. Bahkan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta untuk pertama kalinya tenaga kesehatan meninggal dunia. Viral di media sosial kisah seorang tenaga kesehatan meninggal dunia karena terpapar COVID-19 saat sedang hamil. 3 orang berpakaian APD lengkap mendorong seorang jenazah di sebuah halaman rumah sakit umum di daerah Bekasi, Jawa Barat. Beberapa orang memakai masker dan berjaga jarak ikut bersedih menyaksikannya. Bahkan seorang pria bersimpuh menyesal akan kejadian meninggal istrinya tersebut. Sementara di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di Jawa Timur, tenaga kesehatan terus berguguran. 2 orang perawat puskesmas di Jawa Timur meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Kedua perawat ini meninggal hanya dalam waktu sehari. Para perawat yang terkonfirmasi dalam 2 minggu ini sudah sekitar 250 terkonfirmasi dari total 3.000
300 perawat yang ada. Oleh karena itu, saya ingin mengimbau semuanya Sambil membawa lilin, para tenaga kesehatan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran berbaris di sepanjang pintu masuk Tower 1 Kamis malam. Mereka menggelar acara penghormatan terakhir untuk Liza Putri Noviana yang gugur akibat terpapar COVID-19. Suasana haru terlihat sejak kedatangan mobil ambulans yang membawa jenazah hingga proses sholat jenazah. Sebelum gugur akibat terpapar COVID-19, mendiang Liza sempat dirawat di ruangan HCU dan ICU sejak awal bulan Juni. Mendiang Liza wafat di usia 33 tahun meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu kota mencatatkan rekor tertinggi pemakaman dengan prosedur COVID-19 hingga kemarin tanggal 24 Juni tembus 182 jenazah terkonfirmasi COVID dikuburkan. Datangi pemakaman dan lihatlah kenyataannya. Kematian tidak sekedar angka statistik, tapi tentang saudara kita yang tadinya sehat, masih berkumpul dengan keluarga tercinta. Kini mereka terpisah selamanya. Ingatlah, setiap angka itu adalah satu kisah duka tak terkira. Setiap harinya jumlah pemakaman sesuai dengan protokol COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Seperti Jumat minggu lalu 18 Juni, jumlah pemakaman sesuai dengan protokol COVID-19 capai 112. Angka tersebut terus naik setiap harinya sehingga tembus 182 pemakaman pasien COVID-19 sesuai dengan protokol COVID. Sementara di wilayah lahan pemakaman baru di Rorotan memiliki luas 3 hektar dan telah disiapkan 7.200 petak dan hingga saat ini 1.047 jenazah telah dimakamkan. Adapun sisa petak makam di angka 6.153 petak saja. Di wilayah lain seperti di TPU Tegal Alur yang telah dibuka petak baru sebesar 400 liang, telah terisi 120 liang lahat. Kepala Pusat Data dan Informasi Kapus Datin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Ivan Nurcahyo menjelaskan, serangkaian upaya untuk mengurangi risiko terus bertambahnya angka kematian, baik melalui pembangunan fisik maupun menyiapkan lahan-lahan baru sesuai dengan protokol COVID-19. Dari awal, dari sejak pandemi memang berbagai upaya kami laksanakan, salah satunya memang dengan pematangan lahan dan mempersiapkan alternatif lokasi untuk pemakaman dengan protokol. Selain itu juga kami melakukan adaptasi ya, tentunya apabila memang seperti terjadi saat ini pemakaman protokol volumenya meningkat, kami juga sesuaikan terkait dengan petugas yang ditugaskan, regunya kami tambah seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini memang sudah kami antisipasi dari awal. Kami tinggal menjalankan opsi-opsi yang memang sudah kami siapkan sebelumnya. Diharapkan semua orang berusaha untuk tidak terpapar COVID-19 sehingga bisa kurangi angka kematian akibat COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menambah lahan makam baru seluas 3 hektar di tempat pemakaman umum Rorotan. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait pembukaan lahan baru, sudah bergabung bersama kami ada Armalina di sana. Selamat siang Armalina, apakah lahan baru ini sudah bisa digunakan? Ya, Wilson, Deta dan juga pemirsa, betul sekali untuk di TPU Rorotan Jakarta Utara saat ini memang ada penambahan 3 hektar yang dapat menampung hingga 7.200 petak jenazah. Yang tercatat hingga Jumat pagi tadi ini sudah ada 900 petak jenazah yang terisi dari jenazah COVID-19. Dan kami juga melihat sejak pagi tadi hingga siang ini setidaknya sudah ada 25 ambulans yang masuk ke kawasan TPU Rorotan Jakarta Utara untuk proses pemakaman jenazah COVID-19 sesuai dengan protokol
kesehatan. Dan dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, terutama di DKI Jakarta pada beberapa pekan terakhir, saat ini juga di TPU Rorotan juga menambah petugas di TPU yang semula ini hanya ada 18, saat ini bertambah hingga 30 petugas di TPU Rorotan untuk memaksimalkan dalam proses pemakaman jenazah COVID-19. Dan dengan adanya lonjakan kembali angka kasus COVID-19 di Jakarta ini, masyarakat juga kembali diimbau untuk kembali menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan menggunakan masker, lalu menjaga jarak, serta mencuci tangan, dan juga meminimalisir mobilisasi atau tetap berada di rumah selama tidak ada kepentingan. Deta dan juga Wilson.